saking gitu Pak, kita dulu toko oleh-oleh kita itu gak perkirakan itu servis kayak gini kan ya. Terus ya udah asal taruh aja. Sekarang banyak sekali warung-warung tradisional yang dimana tidak memperhatikan keindahan display dan segala macam. Sekarang pun bahkan kalau detail itu kalau sudah kita bisa maintain dengan bagus, itu setiap space di toko itu bisa jadi uang kalau dia. Nah seperti itu. Nah itu yang kadang sekarang dilupakan sama retail-retail tradisional seperti itu. Nah ilmu yang Pak Is berikan ketika dulu lama Pak Is ya? 2008 saya ikut OAI. Berarti kayak pisang villa baru mulai gini lah 2008 itu saya ikut sama Pak Is. Bahkan sempat Pak Is di perusahaan kita Pak Is ya untuk mengkonsultasikannya langsung. Jadi banyak hal-hal ide-ide kayak form semua, rekrutmen semua itu ada beberapa yang Pak Is yang kita adopsi dari Pak Is. Jadi saya minta Pak Is, yaudah Pak Is setelah workshop Pak Is ke pisang villa deh tolong di apa yang harus dibenahin. Jadi beberapa bulan waktu itu Pak Is sempat di pisang villa untuk membenahi semua lebih ke arah ke SOP ya Pak Is, SOP semuanya sehingga yang dulunya itu kita tanpa SOP sekarang kita bicara dengan SOP. Jadi apa budaya SOP itu ya sama-sama kita ketahui kalau ada SOP ya kita juga bisa mungkin sebagai entrepreneur sebagai pengusahanya lebih fokus ke tujuan besar lah. Kalau SOP kan itu kecil itu kan kalau ada standar semua itu bisa jalan by running sendirinya gitu kan, tidak tanpa kita awasi lagi jalan gitu. Saya sangat sekali bagaimana cara mencari lokasi, bagaimana cara melihat lokasi itu nggak remeh. Banyak orang melihat lokasi kan, wah ini gede tapi nggak ngelihat apa namanya itu Pak Wid istilah detail penampakan itu visibility-nya gitu, visibility-nya dari 200 meter pertama seperti apa, 200 meter di tengah seperti apa, 200 meter dari sebelah sana seperti apa, terus nanti pasang billboardnya itu setinggi mana. Ternyata itu detail, itu detail ya Pak Is ya. Nah itu yang dulu banyak sekali saya pelajari dari Pak Is, detail itu detail. Ini satu dari sekian dua contoh gitu yang saya sebutkan sekarang daripada ilmu yang Pak Is berikan kepada saya waktu di pisang villa. Nah macam-macam dari SOP, gimana form sih tepatnya. Kita perusahaan dulu kan perusahaan daerah ya Pak ya. Daerah otomatis kan kalau kita franchise kita bisa mengcopy mungkin dari franchise yang kita punya. Saya nggak punya franchise waktu itu, ya saya mengcopy dari apa yang Pak Is berikan. Form itu form cuti karyawan gitu kan. Hal yang remeh-temeh aja, ya udah Pak Is punya semua gitu. Jadi Pak Is form cuti seperti apa? Nih bentuknya Mas. Form ini seperti apa? Nih bentuknya. Form ini seperti apa? Nih bentuknya. Jadi kita tinggal ya Pak Is memberikan lah kepada kita. Jadi sekarang kita berrunning by SOP ataupun form yang Pak Is berikan pada waktu itu. Nah, dari Pak Is juga ikut waktu itu men-training juga langsung karyawan kita Pak Is untuk handling kan customer Pak Is untuk SPG kita, untuk bagaimana caranya melayani lebih ramah. Benar Mas Mono bilang tadi banyak teman-teman dari retail tradisional tidak memperhatikan pola-pola ini, bisa bilang. Kenapa? Ke depan kita bisa perhatikan retail nasional bahkan mungkin internasional ya kayak Carrefour segala macam itu nanti ke depannya karena memang ekonomi kita meningkat kan ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya itu Indonesia setiap tahunnya lebih dari 6% terus ekonomi sangat-sangat meningkat. Bahkan ada prediksi di tahun 2025 bahwasanya Indonesia akan menjadi macannya Asia. Nah kita bisa bertanya kan atau berpikir dalam diri kita nanti tahun 2025 toko saya mau akan jadi seperti apa ya, kan seperti itu. Kita kan pikirkan dari sekarang seperti apa. Seperti apa kita menggambarkan di tahun 2025 toko-toko kita nanti seperti apa. Ini saya gambarkan contoh kecil ya. KFC buka di Botania kan Pak Bu ya. Itulah nanti konsep yang akan diterapkan oleh retail modern. Ada peluang sedikit ramai aja dia masuk. Sedikit ramai peluang dia masuk. Nah kalau kita retail tradisional tidak berbenah, pasti akan terlindas. Sangat-sangat akan terlindas. Dan ini memang benar-benar ke depan akan menjadi momok ya, kayak apa namanya Mas Mono udah berubah tipe yang biasanya ayam bakar di ini Mas ya, di angkringan kaki lima segala macam. Perhatikan ke depan, setahun 2 tahun ke depan, berjalan di pinggir jalan, saya berani pastikan itu nanti akan tergilas dengan yang namanya retail modern ya. Mungkin Mas Mono udah modern, masuk Mas Mono makin bisa. Mau nggak mau itu memang untuk persaingan dalam dunia retail seperti itu. Jadi mau nggak mau yang namanya IT, informasi teknologi, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan informasi teknologi itu sendiri, softwarenya, SOP-nya,
semua ada, bahkan sampai manajerialnya, sampai karyawannya pun Pak, kita dituntut Pak ke depan untuk untuk benar-benar proven atau untuk benar-benar, intinya seperti ini, tim itu harus lebih kuat daripada perusahaan itu sendiri. Nah itu yang kita tuntut. Sekarang ada suatu dari kita Pak, sekarang kita baru bikin program baru gitu ya. Bahkan kita menyiapkan, kita kan juga ada travel yang masuk Pak ke toko kita, kayak taksi juga ada yang masuk. Itu kita bikinkan mereka tuh kartu, ya kan? Nah di kartu itu kita berikan mereka poin-poin ketika mereka masuk berapa kali dapat poin sekian, masuk sekian masuk berapa kali dapat persentase sekian persen gitu kan ya. Nah itu poin mereka itu kita siapkan Pak sekarang di Batam Center. Kalau Bapak masuk ke toko kita di Batam Center, kita siapkan komputer yang dimana dia setiap saat bisa men-scan kartunya. Oh poin saya berapa ya? Sampai seperti itu udah kita pikirkan di Pisang Villa. Oh sekarang saya udah masuk berapa kali ya di Pisang Villa, dia akan tahu berapa poin yang dia punya, berapa omset atau penjualan yang telah mereka bukukan selama dia bekerjasama dengan kita. Nah dari situ kita bisa menilai kan mana super taksi yang bisa kita berikan reward, mana tour guide yang bisa kita ajak makan siang bareng gitu kan, dari data-data tadi. Nah semua udah tersistem Pak sekarang. Itu yang untuk retail modern sekarang ini. Jadi kita nggak bisa lengah lagi, kita nggak bisa lagi hanya bermodalkan McD, KFC yang dulunya biasa banget, berbenah, semua berbenah. McD nggak berbenah akan terlibat sama KFC. Nah itu juga retail tradisional. Ini bagus banget apa yang dibilang Pak Is dari awal Pak Is ya. Saya ingin banget dari detail dari awal memvokasi SOP, terus bagaimana caranya sampai promosi awal tanpa kita punya budget pun itu Pak Is ajarkan. Jadi saya rasa teman-teman ini beruntung sekali untuk mengikuti workshop ini. Karena kenapa? Inilah ilmunya untuk bagaimana kita menggarap ataupun menjalani usaha ke depan. Karena ke depan itu Pak semakin ketat Pak bos. Yakinlah saya, semakin ketat, semakin kita bersaing dituntut bukan hanya dengan retail kayak Indomaret, Alfamart. Kita tuntut Carrefour yang pola pikirnya itu udah dari luar sekali. Nah ini hal-hal yang bagaimana kita bisa menyikapinya sehingga kita tidak tergilas dari retail modern yang muncul. Kalau bisa kita sebagai retail daerah bisa menjadi top di lokasi kita, bahkan kalau bisa Pak Is juga punya franchise, bahkan nanti ke depan kalau memungkinkan Pak Is ya bisa di-franchise-kan seperti itu Pak Alfamart. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga kita sama-sama diberkahi sama yang di atas sehingga apa yang kita tujukan atau impikan tercapai tentunya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya ingin menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa di Jakarta saat ini bukan hanya Alfamart, Indomaret, bukan hanya sebagai Alfa juga melakukan Alfa Express juga. Yang sedang digempur adalah 7-Eleven yang buka 24 jam. Alfa juga bukan sekedar minimarket, dia juga punya Alfa Midi-nya juga buka 24 jam. Depan saya Alfa Midi buka 24 jam. Samping saya di Tebet Ais ya, 7-Eleven buka 24 jam. Rencana Mas Doni bahkan Mas Mono akan buka 25 jam. Dan saat ini 7-Eleven sudah punya 90 cabang. Ingat tahun depan beliau akan menggempur dengan 400 outlet. Bisa bayangkan. Ke depan kita dituntut. Iyalah. Kita jangan sampai tertindas dengan mereka gitu loh. Saya bisa membuktikan ayam bakar saya kaki 5 UKM, saya ngasong Pak dari SD ke SD. Dari komplek ke komplek, sehari cuma dapat duit 15.000, 20.000. Dan saya punya teman yang tahun 70 dagang kue pancong sampai detik ini masih dagang kue pancong. Teman saya dagang di Universitas Sains sampai detik ini masih dagang di Universitas Sains. Masih. Yang pertanyaannya apakah Tuhan tidak adil? Kita sama sehari dikasih waktu sehari 24 jam. Yang miskin, yang kaya dikasih waktu sehari 24 jam. Yuk kita sama-sama belajar. Kita bisa belajar dengan seorang pemulung pun yang setiap hari mengumpulkan uang 1.000 untuk bisa berkorban 2 ekor kambing. Mudah-mudahan pesan saya terakhir bukan hanya sekedar kita pengen kaya, tapi juga soleh. Bukan hanya sekedar soleh, mudah-mudahan bisnis kita nantinya juga bermanfaat untuk banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.